Hai nakama, Boruto 2 Blue Vortex is back. Akhirnya nih, setelah kita menunggu, Boruto 2 Blue Vortex chapter 5 itu akan segera menggelora lagi di bulan ini. Sambil menunggu itu nih, kita sendiri telah memiliki beragam hipotesa dan prediksi yang kemungkinan ada benarnya di chapter ke depan. Seperti yang kita lihat di ending chapter 4 itu menunjukkan pergerakan serius dari sosok Kashin Koji untuk melakukan apapun pertarungan dengan Boruto, baik itu menghadapi Code ataupun para evolusi Jubi. Nah, Boruto mungkin akan menemui seseorang pula untuk melakukan lebih lanjut informasi tersebut. Dari sini, prediksi ini akan membangkitkan satu nama yang misterius dan tiba-tiba menghilang sekarang ini, ya sang ilmuwan Amado. Pria yang sejak awal membongkar Otsutsuki dan benih pohon Shinju itu sendiri. Di mana nih keberadaannya saat ini, dan apakah Boruto itu langsung bisa menemukan ilmuwan tersebut dengan Hiraishin teknik terbang Dewa Petir. Nah, chapter kelima pasti akan menampilkan bagian mind blowing dan plot twist seru lainnya nih. Jadi mari kita mulai telisik lebih jauh lagi ya mega teori ini berdasarkan data, asumsi dan hipotesa dari para fans nih. Nah, jika teman-teman penasaran tentang hal ini, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini kita akan bahas mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Nah, gini teman-teman, disclaimer juga ya, ini masihlah prediksi tetapi diambil dari cerita kelanjutan dan kemungkinan di chapter keempat yang masih rancu kala itu, dan jawabannya akan ada di chapter kelimanya. Hipotesa ini dimulai bahwa manga Boruto chapter kelimanya nanti itu akan memperkenalkan ancaman baru terkait evolusi Jubi lebih rinci lagi. Nah, untuk melanjutkan apa yang terjadi chapter keempatnya itu, karena dari apa yang terjadi saat itu selepas Sasuke menjadi pohon, kita diperlihatkan evolusi lebih lanjut dari entitas baru tersebut. Prediksi pertama, anomali evolusi Jubi. Di sini kita cukup yakin ya, dan ini hampir dipastikan karena kekuatan Code itu sendiri. Anomali ini kemungkinan akan terjadi di chapter kelimanya. Ketambahan mereka Jubi yang telah berevolusi sendiri telah mengatakan sebuah takdir untuk Boruto dan juga ego serta pengetahuan yang meluap-luapi itu. Jelas apa yang dilakukan oleh Code itu sendiri pada akhirnya menyebabkan dampak yang jauh lebih besar dari yang pernah ada. Ada dua skenario nih yang mungkin terjadi berlangsung di chapter ini nanti. Pertama, cerita itu akan dimulai dengan Konoha akan mengetahui situasi Boruto terkini, atau keduanya mungkin aja Moshiki itu akan muncul untuk memberikan informasi tentang evolusi dan anomali dari Jubi dan pohon dewa tersebut. Karena ini lebih masuk akal lagi nih, apa yang akan terjadi sekarang ini menjadi daya tarik tentunya buat Momoshiki bangkit. Nah, kita akan nantikan soal itu. Prediksi keduanya, kebenaran Shinjutsu dari Code. Nah, lu bayangin aja teman-teman, Code ini punya kekuatan istimewa Shibai loh. Tapi kenapa nih dia itu hanya serasa menggunakan tanda cakra itu untuk masuk dan keluar sesimpel itu? Kami sendiri cukup yakin bahwa teknik Code sendiri itu lebih dari itu, dan kebenaran ini pun juga akan terungkapkan selepas apa yang terjadi dengan evolusi Sumeyaka Jubi Rinnegan kemarin. Chapter kelima itu mungkin akan menjelajahi kekuatan tersembunyi dan misteri dari Code sendiri yang sudah lama kita nantikan, tanda cakra dari teknik Almighty God Shibai. Rasanya itu nggak mungkin teknik itu tak diperlihatkan lebih jauh lagi kan? Apalagi sejauh ini Code yang selalu menjadi badut itu, para fans awal tuh banyak yang menebak-nebak bahwa Code akan bertransformasi dengan Jubi, tapi realitanya dia malah kabur seorang diri tuh kemarin. Apakah mungkin di chapter selanjutnya Code itu akan benar-benar mendapat plot armornya lagi? Itu menarik sih untuk dinantikan. Kami rasa ya nakama bahwa chapter kelima ini nanti pada akhirnya pun juga akan berpusat pada evolusi dan anomali Jubi serta Code tersebut. Cuman yang menarik untuk ditunggu itu adalah perencanaan strategi Boruto dan Kashin Koji untuk ancaman baru itu. Karena di chapter keempatnya mereka mengisyaratkan sesuatu untuk bertarung kan. Lalu di beberapa video ke belakang juga ada pertanyaan gini, tapi bagaimana dengan Amado sendiri? Apakah ya udah chapter 5 hampir berjalan itu dia belum nongol, batang hidungnya akan kembali tak ditemukan lagi? Apakah malah akan comeback dia tuh di chapter berikutnya ini? Nah, ini menarik untuk ditelisik teman-teman. Melihat dengan kedatangan Kashin Koji kemarin di chapter keempatnya dan dia selalu saja terlibat dengan Amado di organisasi Kara, bisa saja itu sebagai clue jika Amado pun juga akan sebentar lagi ditampilkan. Cuma di momen apa itulah itu misterinya. Karena itu gini, gak sedikit dari para fans juga beranggapan bahwa Boruto dan Kashin Koji itu akan menculik Amado loh.
Tahu kenapa dan seperti apa caranya? Ya, Hiraishin mungkin adalah solusinya. Tapi sebenarnya tuh gini teman-teman, sebagai seorang ilmuwan terbilang penting dan elit semenjak di Kara dan di Konoha sendiri, tetapi selepas Zeno Omnipotent itu dirilis Eida kala itu, Amado itu serasa secara misterius menghilang dari peradaban cerita shinobi. Kenapa ya bisa seperti itu? Nah, ini bisa aja malah akan jadi plot twist tersendiri loh teman-teman. Kita sama-sama tahu lah ya, plot twist terbaru kemarin yang memperlihatkan Jubi dan kepribadian baru mereka yang bangkit itu, mereka muncul keempatnya secara mengesankan bersamaan dengan ancaman yang mereka bawa. Jelas dong ini akan menjadi panggung menarik untuk kembalinya Amado dalam mengungkapkan kebenaran misteri ini. Kita harus ingat dulu nih bahwa kebenaran Otsutsuki juga dipecahkan Amado kan kala itu, kebenaran Jubi dan pohon dewa juga sempat dipecahkan Amado. Nah, masalahnya Jubi yang menjadi pohon dewa sekarang itu telah berevolusi, maka akan sangat memungkinkan hal itu akan terjadi lagi nih, karena Amado belum mengatakan semua kebenarannya secara rinci dahulu, dan melihat kondisi ini tentu itu akan sangatlah memungkinkan. Nah, kita tahu Eida yang juga dengan Dojutsu Senrigannya tersebut juga mungkin aja telah memantau hal tersebut nih, dan terutama pertarungan yang memperlibatkan Boruto dengan Code itu sendiri. Jelas dengan kembalinya Amado itu akan besar diharapkan memberi informasi krusial tentang awakening Jubi sendiri, dan dari informasi kacamata Eida dengan Senrigannya, pada akhirnya mereka masih membantu memecahkan masalah itu untuk desa daun tersembunyi. Ditambah lagi dari apa yang dikatakan Kashin Koji di chapter keempatnya kemarin, Koji Siklon Jiraiya Sang Sage Agung itu dikatakan akan memiliki konfrontasi sekali lagi nih dengan Amado. Entah sebagai apa perannya, tetapi seperti yang kita bilang, keterlibatan mereka di masa lalu itu dan kemungkinan Boruto Koji pun juga akan datang menculik Amado. Semua itu bisa aja dilakukan teman-teman, karena Boruto sekarang telah menguasai teknik terbang Dewa Petir Hiraishin no Jutsu kan. Dia bahkan dianggap mampu melakukan teleportasi terjauh yang pernah ada ke berbagai antar dimensi, sesuatu yang tak pernah dilakukan oleh kakeknya Minato. Tentu untuk menemukan Amado bukanlah sesuatu yang menyulitkan kan? Karena kekacauan yang terjadi sejak aku datang ke desa, Boruto mengacau di sana itu, dia kabur mengejar dan bertemu dengan Jubi. Sementara itu Kawaki Sarada itu berbeda pendapat nih terkait Jubi itu sendiri. Tentu itu akan menjadi ancaman besar pula buat desa, dan peran Shikamaru begitu krusial lagi nih di saat memimpin desa di era yang kacau seperti sekarang ini. Nah, kami rasa nih kembalinya Amado itu juga sejak awal telah diantisipasi, membawa hal strategis baik dan juga buruk. Tapi mungkin aja malah Amado itu akan mengungkapkan kegilaan yang lebih besar lagi dari Otsutsuki maupun evolusi Jubi. Tetapi apapun itu, sejak awal Shikamaru pun juga sudah menaruh kecurigaan pada sang ilmuwan tersebut. Nah, itu akan menarik sih jika kembali Amado juga akan ada rasa skeptis dari narasi Shikamaru yang sekarang juga telah menjadi Hokage ke-8. Jadi dari apa yang kita lihat bahwa chapter kelima itu akan berkutat di area tersebut dengan penambahan plot twist baru lagi yang jelas akan mengejutkan kita sebagai para pembacanya. So, gimana menurut teman-teman sendiri? Nah, cukup situlah kalau pembahasan kita kali ini mengenai mega teori Boruto to Blue Vortex chapter kelima, prediksinya berdasarkan kelanjutan di chapter keempat kemarin itu. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot nakama telah menonton video ini, and we'll be come back again.